Oke, kembali lagi di YouTube channel Keponi dan kali ini kita akan mencoba memperbaiki Samsung Galaxy S7 yang damage atau rusak karena jatuh. Jadi bisa dilihat bahwa casingnya ini pecah, retak ya di sisi pinggir. Kita akan ganti back panelnya, back casingnya, sekaligus kita akan mengganti baterainya. Jadi untuk ganti baterai seri S7 ini harus dibuka karena dia pakai baterai tanam, dan mumpung sekalian kita ganti back panelnya, sekalian kita ganti baterainya, karena kalau cuma untuk ganti baterai aja kita bukanya nggak hati-hati, ada kemungkinan back panel ini juga akan ikutan pecah. Di sini peralatan yang saya gunakan ini ada baterai pengganti, beli di salah satu online shop. Lalu ada perobengan in case kita membutuhkan. Ada ini kartu itu untuk mengganjal si back panelnya selagi membuka, bisa juga pakai gitar pick ya, lebih bagus. Lalu ada gunting, belum tahu buat apa, mungkin perlu. Dan yang penting adalah backcase-nya yang baru. Ini backcase-nya yang baru sama persis, dan ini dia sepertinya sudah ada lemnya ya, sudah ada gasketnya atau sudah ada lemnya. Jadi di balik stiker ini dia sudah ada. Ini harganya sekitar 75.000 untuk backcase-nya. Lalu baterainya sekitar 150 ribuan kurang lebih. Dan peralatan yang saya gunakan lagi ini adalah hair dryer untuk membantu memanaskan pinggiran-pinggiran dari casing ini sehingga kita bisa buka. Jadi lemnya dia akan bisa terlepas dengan lebih mudah kalau dipanaskan. Aslinya kita membutuhkan sebenarnya suction cup atau yang untuk menyedot itu ya, tapi berhubung ini dia udah pecah, jadi kita coba angkat langsung aja tanpa peduli si casing belakangnya mungkin hancur atau enggak, karena akan diganti juga sih. Jadi ya sudah, nggak usah pakai suction cup karena saya juga belum nemu suction cupnya di mana. Jadi kita akan coba ungkit dari sini, diangkat pelan-pelan dari sini. Jadi ini kita buka sekalian. Pertama dipanaskan dulu. Karena lemnya atau gasketnya itu hanya ada di area pinggir, berarti kita hanya panaskan di pinggir-pinggirnya saja, dan jangan sampai ke tengah karena di situ ada baterai. Kalau sampai overheat bisa berbahaya. Dan memanaskannya ini cukup sampai hot to touch ya, jadi jangan sampai terlalu panas banget, cukup sampai hot to touch saja, karena tetap di dalam handphone itu ada baterai yang kalau overheat bisa berbahaya. Oke, sekarang kita coba buka. Nah, ini ada sisa lemnya masih menempel, jadi harus kita bersihkan dulu supaya nanti adhesif yang baru itu gasketnya bisa menempel dengan baik dan benar. Lalu selanjutnya ini
karena di casing yang baru itu nggak ada mounting kameranya. Jadi di sini nggak ada mounting untuk kameranya, maka akan saya ambil dari yang lama. Tutup lensa yang sudah kita buka, kita pasang di casing yang baru. Oke, jadi casing yang baru sudah ada tutup lensanya. Lalu kita buka. Ternyata emang kita memerlukan obeng. Kita harus membuka baut-baut ini untuk bisa mengakses masuk ke kompartemen baterai. Oke, sepertinya ada 11 baut yang harus kita buka. Kita buka dulu satu-satu. Nah, di sini kita bisa lihat ini yang hitam di tengah ini adalah modul wireless untuk NFC dan wireless charging. Ini menghalangi baterai, jadi ini harus kita buka. Jadi ternyata S7 ini dia punya pad lagi untuk NFC atau chargingnya nih. Sepertinya kita nggak harus buka satupun baut karena ternyata si pad ini bisa dibuka seperti stiker dengan perlahan. Dan sangat berhati-hati karena dia menggunakan sejenis double tip. Nah, ternyata untuk membuka baterai kita harus membuka pad ini karena konektor baterai berada di balik plastik hitam ini. Jadi akan saya kembalikan dulu NFC-nya ini ke wireless chargingnya ke tempatnya. Lalu kita coba buka baut yang atas saja. Jadi sambil kita bongkar, sambil kita lihat daleman atau komponen dari Samsung Galaxy S7 ini apa aja sih. Nah, kita sudah buka ke bawah dan ini dia ada modul, kayaknya sih modul untuk penggetarnya, untuk vibration sepertinya. Ya, sepertinya ini motor vibration. Lalu ini yang atas dan ini adalah modul wirelessnya. Wireless charging, dan dia konektornya itu ternyata hanya bentuknya pad seperti ini. Saya kira ada soketnya, ternyata enggak. Ini kita bisa lihat di sini bentuk coilnya ya, lingkaran. Ini kayaknya dual coil, mungkin satu buat NFC, satu buat wireless, saya kurang tahu persisnya. Tapi kalau dilihat dari jumlah pinnya ini banyak sekali, ada 8 pin. Dan 2 dari 8 pin ini dia trace-nya atau jalurnya jauh lebih tebal, jadi kemungkinan untuk power delivery. Lalu kita bisa lihat juga ada kamera utama, dan ini adalah baterai yang akan kita ganti. Kita buka dulu klipnya. Lalu kita angkat perlahan-lahan. Baterai ini dia biasanya dilem pakai double tip ke casing, jadi kita harus gunakan sejenis kartu untuk ngangkat supaya memudahkan. Kita congkel. Ya, baterainya sudah keluar. Lalu saatnya kita tanam baterai yang baru. Pastikan kalau untuk S7 ini menggunakan baterai yang S7 sesuai dengan peruntukannya. Maksudnya S7 kan ada dua, ada yang flat, ada yang edge. Itu baterainya beda. Kenapa disilangin nih? Maksudnya apa? Agak berbeda sedikit, tapi tulisannya sama persis.
Kata yang jual sih ini ori 100% ya. Jadi kita lihat aja. Yang satu buatan mana nih? Buatan Cina, assemble di di Vietnam. Mungkin itu yang bikin dia agak berbeda. Tapi secara tipe sama persis dan harusnya sih kapasitasnya juga sama. Cuman saya nggak ngerti ini kenapa disilang. Oke, setelah pemasangan baterai selesai, kita rakit kembali seperti semula. Dimulai dari atas dulu. Jadi di atas ini ada untuk antenanya. Dilanjutkan dengan yang bawah deh. Ini yang bawah itu ada kayaknya motor vibrationnya. Dan terakhir kompartemen tengah yang juga berfungsi sebagai NFC dan wireless charging. Ternyata setelah dilihat lebih jelas, harusnya yang tengah dulu baru yang atas, karena yang tengah itu ada kayak klipnya. Jadi pinggiran ini harus berada di bawah mounting yang atas. Jadi kita ulangi, pasang dari yang tengah dulu, baru kita pasang yang atas. Oke, lalu kita baut lagi seperti semula. Oke, final check. Kita cek semua bautnya sudah terpasang dengan tepat, tidak terlalu kencang tapi tidak longgar. Lanjutnya kita akan pasang casing belakangnya atau back case-nya. Ini kita udah dikasih lemnya, gasketnya, jadi kita pasang dulu. Nah, setelah terpasang sealnya, kita pasang casing belakangnya. Dirapihkan sampai semuanya masuk dengan betul, lalu kita bisa buka plastik protektifnya. Kita resmikan. Mulus banget. Dan lihat, bagus ya, jadi mulus lagi. Dan semuanya sudah rapat, nggak ada celah. Kita coba nyalakan. Oke. Belakangnya ini mulus banget. Dan untuk mencegah pecah lagi, saya beli soft case yang murah aja, nggak apa-apa deh. Paling nggak sedikit lebih terlindungi kalau jatuh ataupun disimpan di saku, nggak kena koin atau kunci kan. Kasih soft case. Ini kayaknya harus dilapin lagi, tapi overall kurang lebih begitulah kita cara membuka casing belakang Samsung Galaxy S7, S7, mengganti baterainya dan memasangnya kembali.
yang paling menegangkan itu adalah ketika kita harus membuka back case-nya atau casing belakang, karena dia sangat gampang patah. Ini aja yang udah rusak masih bisa patah, apalagi yang baru. Jadi kalau salah nariknya kurang kurang pelan-pelan, kurang hati-hati, dan si lemnya terlalu nempel jadi kurang panas, tuh dia bisa besar kemungkinan rusak. Jadi mumpung sekalian ininya udah rusak, sekalian kita ganti baterai. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.